Oke, welcome back again with me di channel Jadi Fai. Melanjutkan video tutorial saya sebelumnya tentang instalasi Mikrotik di VirtualBox. Itu kemarin hanya mau koneksikan Mikrotik ke internet ya. Tidak kita tes langsung ke klien, apakah klien juga ikut connect ke internet atau enggak. Untuk video ini saya akan coba bagaimana si VirtualBox ini bisa nyambungin ke klien atau laptop yang kita gunakan ini. Di laptop yang sebelumnya itu tidak koneksi internet, lalu kita sambungkan ke Mikrotik, nanti bisa ada koneksi internet via hotspot yang akan kita buat nanti. Kita let's go tutorialnya. Oke, pertama kalian siapkan dulu handphone yang pastinya udah ada koneksi internet. Terus kalau udah ada, pastikan dulu ya kita buka YouTube. Saya di sini pakai HP Samsung. Oke, di sini koneksi berjalan dengan mantap. Ya, kalau udah koneksi internet, yang kedua kalian siapkan kabel USB atau kabel charger. Kalian bisa cepat dulu untuk praktek kali ini. Saya di sini menggunakan kabel USB agak pendek ya, agak panjang-panjang. Oke, kalau udah siap, masukin kabel USB-nya ke dalam laptop. Oke, masukin. Terus di sini si kabel USB-nya kita tancepin ke HP. Oke, sudah masuk. Oke, kita selanjutnya kita setting di bagian HP-nya. Kita masuk ke bagian settings. Terus masuk koneksi. Untuk setiap HP beda-beda ya. Kita aktifkan yang namanya penambat USB. Di sini ada hotspot seluler dan penambatan, kalian klik aja. Terus ada yang namanya penambatan USB. Kalian bisa klik di penambatan USB. Sebelum saya tambahkan USB, di sini saya pastikan koneksi internet di laptop saya tidak ada ya. Oke, tidak ada koneksi internet. Sebelum saya aktifkan penambatnya. Oke, kita tunggu. Kalian bisa lihat statusnya di sini, network internet access. Kita coba apakah terhubung. Oke, internet udah berhasil tersambung ke laptop. Tinggal ngapain nih teman-teman? Nanti tinggal teman-teman bisa cek aja IP-nya dari si HP ini atau dari penambat ini berapa. Kita cek apanya nih? Kita cek gateway-nya dari si HP ini berapa. Kita cek di bagian Ethernet 2, klik kanan, kita klik properties. Oke, kita masuk ke IP versi 4. Nah, di sini otomatis kalian close aja. Klik kanan di bagian sini, bagian status, kalian klik detail. Nah, kita dapat gateway itu 42.129. Kita tulis aja ya biar nggak lupa. Oke, ini perkecil dulu. Gateway ISP itu 192.168. berapa? 42.129. Oke. Kita udah tulis gateway-nya, kita close. Kalau udah seperti ini selesai, kita buka VirtualBox-nya. Oke, kita udah buka VirtualBox-nya. Untuk setting Mikrotik dan instalasi Mikrotik di VirtualBox-nya, dari mulai masukin CD sampai kita membuat mesinnya kita udah ada di video sebelumnya, kalian bisa cek aja di situ. Kita akan skip untuk tutorialnya, kita langsung ke bagian logika pengkabelan. Di sini masuk aja langsung ke tab setting. Kita masukin dulu nih yang dari HP, yang dari penambat USB agar langsung masuk ke Mikrotik. Nah, di sini kalian bisa lihat masuk ke settings, terus di sini ada USB. Nah, klik aja USB, kabel USB-nya kalian centang. Terus di sini ada bagian kayak tanda plus warna hijau, kalian klik aja. Ini ada tulisan Samsung Android 0400. Nah, untuk teman-teman yang pakai HP selain Samsung mungkin beda ya. Penting tuh kalian yakin bahwa itu tuh USB dari HP teman-teman. Di saya HP Samsung ya, pasti ini ya, ini device-nya Samsung Android. Kalian klik aja.
Kalau udah klik nanti ya bakal ada di USB device filter, itu akan tampil di sini dan centangnya juga udah tercentang seperti ini. Ya, centang seperti ini. Selanjutnya kalian pergi ke tab network. Di tab network, nah di adapter ini kita nggak pakai 2 atau 3 4 adapter, kita pakai satu aja. Nah, adapter ini kita fungsikan untuk si Mikrotik bisa memberikan internet ke klien atau ke laptop kita. Ke laptop ini ya, ke laptop ini kita anggap aja sebagai klien. Mikrotik atau asumsikan sebagai RB misalnya, itu berdiri sendiri dengan jaringan yang kita dapat dari setting penambahan USB dari HP. Maka adapter satu kita buka, enable networknya kita centang, nya kita pilih host only adapter. Name-nya kita pakai VirtualBox only ya teman-teman, karena satu-satunya yang nyambung ke laptop itu adalah ini gitu. Kalian ada advanced-nya buka, allow all seperti biasa, modenya kalian oke aja. Nah, kalian bisa cek ulang di sini, kalian bisa lihat di bagian network udah ada VirtualBox, di bagian USB ada tulisan satu aktif. Saja masih terhubung dengan aman. Kalau udah seperti ini, kalian langsung start aja Mikrotik. Oke, kalau udah nyambung seperti ini, udah running, Mikrotik login udah tampil kayak gini, kalian tinggal buka Winbox-nya aja, dan pergi ke alat yang udah saya bagi sebelumnya, kalian buka Winbox-nya dan coba refresh. Oke, di sini ada 192 bla bla. Ambil yang MAC-nya, yang MAC address-nya, klik, kalian connect aja. Oke, udah connect. Ini kayak saya udah pernah setting sebelumnya, jadi saya closein dulu, close. Nah, pertama kita cek interface-nya dulu, itu enggak si penambatnya udah masuk, kita cek di interface. Oke, udah masuk ya teman-teman. Tahunya udah masuk itu kita bisa lihat di sini ada tulisan LTE 1. Itu LTE 1 itu dari penambat USB. Adapter 1 itu yang tadi adapter 1 yang virtual host only. Itu udah nyambung dua-duanya nih, udah oke. Kita kasih nama. Nah, untuk sumber internetnya itu kita pakai yang LTE 1 ini. Kita kasih nama ISP di sini. Terus apply, oke. Nah, untuk ether 1 kita asumsikan sebagai LAN yang nanti kita akan sambungkan ke laptop kita ini. Laptop kita ini. Oke, kita oke. Kalau di rename kita pergi ke bagian IP, kita kasih IP-nya. Nah, di sini kan udah ada IP-nya yang itu di DHCP, otomatis kita hilangin aja. Oke, kita kasih IP dulu, kita plus tambah di sini, kita masukin IP gateway-nya dulu nih. Gateway-nya berapa tadi? Ini gateway-nya, copy, kita masukin di sini, paste. Nah, untuk address-nya kita jangan pakai 192 ya, karena ini udah dipakai buat gateway. Kita tambahin 1 aja nggak apa-apa. 130. Jangan lupa /24. Nah, IP ini kita kasih untuk ISP. Kita apply, kita oke. Kalau udah, kita tambahin lagi buat LAN-nya, biar nanti IP-nya bisa dibagi ke klien. Kedua 100.1/24. Kalian yang punya soal UKK bisa latihan pakai cara ini, kalian tinggal asumsikan atau tinggal kembangkan aja atau tinggal ikuti aja settingan-settingan atau spesifikasi atau mungkin peraturan yang digunain untuk soal. Di sini buat latihan aja, saya pakai 100, kalau di soal pakai 200 aja nggak apa-apa. Cuman untuk ya VirtualBox ini itu tidak bisa pakai WiFi ya, karena kita via virtual, jadi kita tidak ada WiFi karena tidak ada hardware pemancar WiFi-nya. Jadi nanti kita bisa kali via LAN yang terhubung ke laptop ini, gitu, ke klien ini yang kita buat konfigurasi. Yang penting tuh si Mikrotik connect dulu ke internet. Gitu. Kalau udah gini kita play aja, oke, IP udah selesai.
kita pergi ke IP lagi, kita pilih ke DHCP server. Nah, di DHCP server, kalian klik DHCP setup, kalian pilih ke LTE 1 ISP. Oh bukan, maaf, ini DHCP servernya untuk LAN. Kita kasih DHCP server untuk LAN, kita next. Nah, di sini nya berapa? Saya kasih contoh 200 saja, boleh. Next saja, DNS server kita kosongkan dulu nggak apa-apa. Next, oke, selesai. Kalau udah DHCP server selesai, kita pergi ke IP lagi, kita pergi ke DNS. Nah, ke DNS kita kasih 192 168.42 titik berapa? Ya, titik 129. Masukin IP gateway-nya. Ya, sama ya, 42.129. Oke, kita kasih satu lagi buat cadangan, DNS Google 8.8.8.8. Kalau remote jangan lupa centang, kalian apply, terus oke. Kalau udah seperti ini, lanjut ke bagian firewall. Di bagian firewall kita pilih tabnet, kita plus saja. Di sini ke bagian general dulu, chainnya pastikan SCRINAT, out interface-nya kita pilih yang langsung ke internet. Mana? Yang ini, ISP. Action-nya kita masquerade, terus apply, oke. Udah selesai di bagian firewall, kita pindah ke IP lagi, cuman kita pindah ke bagian routers ya, ini routers. Kita plus langsung ke bagian gateway, kita kasih IP default gateway-nya 68 titik berapa? 42.192. 129. Kita cek lagi. 192 168 42.129. Oke, kita coba apply. Nah, di sini ada tulisan reliable LTE 1 ISP. Nah, di sini juga statusnya udah AS nih, udah aktif service. Kita buktikan, kita coba ping ya di mikrotiknya apakah udah terhubung ke internet atau belum. Kita ping ke Google dulu, coba www.google.com. Oke, teman-teman, mikrotik udah benar-benar terhubung ke internet. Google udah nyambung, udah MS kayak gitu. Kita coba YouTube. Oke, YouTube juga udah nyambung. Mikrotik ini udah selesai atau udah berhasil nyambung ke internet. Selanjutnya kita coba sambungin ke klien ya. Pastikan dulu sebelum kita sambungin ke laptop ini, saya akan coba tes koneksi dulu nih. Coba, oke, koneksi tidak ada ya. Di sini koneksi tidak ada. Lihat, koneksi tidak ada. Nah, nyambunginnya gimana nih? Nyambunginnya gampang ya teman-teman. Kalian buka aja di bagian klik kanan yang tadi, nanti akan masuk ke sini. Nah, yang terhubung ke klien tadi yang mana kita pakainya? Kita pakainya tadi yang ini. Ini satu-satunya kabel yang udah terhubung ke laptop ini langsung ke VirtualBox-nya. Kita klik kanan aja, kita klik status, kita coba masuk detail. Di sini ada 56. Kita coba DHCP lagi bisa. IP versi 4. Nah, kita coba obtain IP automatically. Oke. Close. Status. Detail. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau automatically itu kalian bisa lihat IP-nya 56.102. Padahal yang kita setting untuk klien itu berapa coba? Yang setting untuk klien adalah IP-nya. Nah, ini yang kita setting untuk LAN itu IP-nya 100.1 sekian sampai 100 sekian. Begitu, jadi kalau IP segitu tidak akan connect ke mikrotik. Jadi kita samakan dulu IP-nya dengan cara kita buat static manual. Kalau via RB kayaknya sih udah langsung otomatis, karena mungkin ini ada beberapa settingan jadi terhalang, mungkin begitu. Kita static aja ya buat memastikan. Oke, mana ini? Ya, ke sini. Kita VirtualBox ini ya, kita klik kanan, klik properties. Oke, kita pergi ke bagian TCP versi 4. Kita use the following IP, kita masukin ke IP-nya. IP LAN-nya itu 192.168, bukan 42, tapi IP yang untuk LAN tadi yang ini. Ya, yang ini 100.1 kita bisa pakai 100.5 gitu. Ini kayak gini. Terus default gateway-nya kita nggak pakai ini,
Nah, default gateway ini dipakai buat ISP tadi. Nah, IP gateway-nya berapa? Kita IP gateway-nya pakai yang ini. Karena kita tersambungnya ke LAN ke yang ini. Jadi kita pakai gateway-nya yang 101. Gitu. Kita coba ya. 192.168.100.1. Preferred data server juga sama 100.1. Oke, kita coba oke. Sip. Di sini kalian bisa ke kanan status, cek IP-nya betul. Ya, di sini udah terubah 100.5, default gateway 100.1. Kita coba tes koneksi ya, teman. Tes koneksi. Apakah berhasil? Oke, bersini kita berhasil terhubung ke internet. Di sini saya benar-benar menggunakan yang dari Mikrotik ya. Kalian bisa lihat. Untuk WiFi saya disable, untuk Ethernet pun saya disable, Bluetooth emang nggak ada koneksi jadi nggak disable sih. Hanya ini aja yang saya aktifkan. Jadi ini betul-betul saya dapatkan dari si VirtualBox atau dari Mikrotik itu tadi. Nah ini kalian bisa lihat, dan di sini udah bisa masuk ke YouTube. Oke, udah berhasil. Nah sekarang kita tinggal buat si klien atau si laptop ini terhubungnya harus login dulu atau namanya hotspot. Kita coba nyambungin hotspot, kita buat hotspot dulu ya. Pergi aja ke IP, di sini ada tulisan hotspot. Kan pilih hotspot setup. Nah untuk hotspot setup ini buat siapa? Buat LAN ya, buat ini hotspot setup LAN. Next aja, next, ini next lagi, next lagi. Nah DNS name itu domain, hotspotnya namanya apa, misal di sini www.rijal.com. Terus kita next aja. Untuk loginnya kita kasih admin 123. Jadi kalau udah login dia bisa akses, kalau belum login dia nggak bisa akses. Kita next, akses. Oke, kita coba refresh. Di sini posisi saya belum login ya. Coba kita random aja. Oke, internet mati ya teman-teman. Internet mati teman-teman di sini. Oke, kita coba login. Kita coba visit ya. Hotspotnya www.rijal.com. Nah, kalian sudah bisa lihat hotspot sudah berhasil. Ini tandanya sudah betul-betul masuk ke bagian virtual. Loginnya tadi admin 123. Kita coba login. Oke, di sini melakukan admin. Coba mana sini jalan atau enggak gitu. Oke, koneksi jalan. Ternyata kita udah berhasil nyambungin si VirtualBox ini ke klien atau laptop yang saya gunakan ini gitu. Untuk caranya sangat kompleks ya, jadi agak banyak, agak rumit. Kalau kalian coba pahami sedikit paham sih ya, mungkin agak menyulitkan ada apa di logika pengkabelannya aja sih menurut saya. Nah kalau udah tersambung kayak gini kalian gampang untuk setting misal pemblokirannya atau mungkin pemblokiran konten, pemblokiran extension kayak MP3 MKV dan sebagainya. Jadi karena di virtual ini tidak ada yang namanya WiFi, kalian bisa asumsikan atau bisa ngembangin setting-setting yang ada di WiFi kalian coba di sini gitu. Jadi kalau di soal itu milihnya di WiFi, kalian milihnya di Ether 1 karena di sini nggak ada WiFi. Begitu. Kayak misal pemblokiran di bagian WiFi karena di sini WiFi nggak ada, kalian pilih aja ke LAN 1. Untuk settingannya sama aja. Nanti pas kalian pakai RB, benar-benar kalian punya RB di sana, baru kalian prakteknya langsung ke WiFi. Untuk WiFi sendiri kalian tinggal aktifin aja, kalau udah aktif udah itu deh. Settingannya sama seperti yang setting di sini. Ini cuma asumsi aja untuk simulasi aja, kalian pakai aja LAN ini untuk praktek blokir, praktek kayak waktu jam segala macam. Kalian bisa pakai yang namanya LAN 1 yang udah terhubung ke klien gitu. Coba kita logout. Kita Mikrotik ini bisa ya, ini masih bisa. Oke, masih bisa. Kita coba Mikrotiknya log off. Oke, di sini tulisan udah login. Kita coba koneksinya jalan enggak.
Oke, koneksinya terputus ya. Ini udah berhasil. Laptop ini tersambung ke Mikrotik gitu. Jadi kalau nggak login ya nggak bisa. Gitu. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. See you next video and thanks for watching.